Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, terlebih dahulu kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada saat ini adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar yang pertama 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. 4.1-nya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda. Yang kedua mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Yang ketiga mengekspresikan diri memulai gambar flora, fauna, dan alam benda. Apa itu menggambar? Pasti ada di antara kalian yang pernah menggambar, atau pernah melihat orang menggambar, ataupun pernah melihat sebuah gambar. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang menggambar. A. Pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Bagi manusia purba, gambar tidak sekedar sebagai alat komunikasi untuk leluhur saja, tapi juga memberi kekuatan dan motivasi untuk dapat bertahan hidup. Adapun pengertian lain dari menggambar yang dalam bahasa Inggris drawing adalah kegiatan yang membentuk citra dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa pula berarti membuat tanda-tanda tertentu di atas permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Selain itu, menggambar merupakan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 dimensi dan 3 dimensi. B. Objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Nah, objek dalam menggambar yaitu yang pertama, flora, yang kedua, fauna, dan yang ketiga, alam benda. Ketiga objek ini merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. C. Komposisi. Komposisi merupakan hal yang penting dalam menggambar. Penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Dalam komposisi terdapat dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Yang pertama, komposisi simetris, yaitu komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Kedua yaitu komposisi asimetris, yaitu komposisi yang menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. D. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda. Beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Yang pertama, pensil. Pensil dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pensil dengan tanda H dan B. Pensil H memiliki sifat yang keras dan cocok digunakan untuk membuat garis yang tipis. Pensil B memiliki sifat yang lunak dan cocok digunakan untuk membuat garis tebal atau hitam pekat. Pensil H dan pensil B dibedakan dari segi tingkat kekerasan dan kepekatan hasilnya. Pensil H dan pensil B diberikan tanda angka untuk membedakan jenisnya. Untuk pensil B, makin besar angkanya makin lunak sifatnya dan makin pekat hasil goresannya. Untuk pensil H, semakin besar angkanya maka keras sifatnya dan makin tipis hasil goresannya. Yang kedua, pensil warna. Pensil warna memiliki variasi warna yang banyak menghasilkan warna lembut. Nah, pensil warna juga dapat digunakan dengan cara gradiasi, yaitu pemberian warna dari arah gelap berlanjut ke arah yang lebih terang atau sebaliknya. 3. Krayon. Bentuk krayon ada dua jenis, yaitu pensil dan batangan. Kedua jenis bentuk krayon ada yang berbahan lunak dan ada yang berbahan keras. Krayon dengan bahan yang lunak tidak banyak mengandung minyak, sehingga dapat dibalut dengan menggunakan tangan. Kesan warna yang dihasilkan dari kedua jenis krayon ini dapat menimbulkan kesan lembut maupun cerah. Yang keempat, pulpen. Selain digunakan untuk menulis, pulpen juga dapat digunakan untuk menggambar. Gambar yang dihasilkan memiliki karakter yang kuat dan umumnya merupakan arsiran.
Yang kelima, kertas gambar. Menggambar pada dasarnya membutuhkan karakter berwarna netral, yaitu putih, abu-abu, atau coklat, dan dapat menyerap atau mengikat bahan pewarna. Kertas gambar yang dapat digunakan dengan berbagai alat gambar, misalnya kertas pada larang. Pastel khususnya memerlukan kertas dengan permukaan agak kasar, misalnya kertas karton. Teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Adapun beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek menggambar. Yang ketiga, menyusun dan menyamu bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberi dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Saat pertama kali menggambar, sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek yang digambar. Kamu harus berlatih dan sabar sampai penguasaan bentuk dasar bagian-bagian dari objek yang digambar. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan benda buatan manusia yang paling sederhana dan bisa digambar. Berikut kita masuk pada teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Nah, dalam menggambar flora biasanya memiliki teknik yang berbeda-beda walaupun sama jenis bunganya. Berikut adalah langkah-langkah menggambar bunga kemboja dan bunga mawar yang memiliki perbedaan tekniknya. Adapun contoh lain dari teknik menggambar flora yaitu sebagai berikut. Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi dan kambing, ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek, ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang memiliki sifat yang buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Sketsa berupa bentuk-bentuk geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikanlah contoh langkah-langkah menggambar itik berikut ini. Adapun contoh lain dalam teknik menggambar flora atau hewan sebagai berikut. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Alam benda yang terdapat dalam alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Yang kedua, komposisi dalam meletakkan benda. Yang ketiga, cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. Yang keempat, penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Dan yang kelima, penggunaan latar belakang atau background. Perhatikanlah contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir berikut ini. Adapun contoh lain dalam teknik menggambar alam benda sebagai berikut.
Baik anak-anak, materi kita telah selesai. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa lagi. Dadah!